Raffi Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri dilahirkan di Fansur Singkil, Aceh. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat IV 1589 1697 1011 hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Beliau banyak merantau untuk menuntut ilmu hingga ke Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, India, Parsi dan Semenanjung Arab. Beliau ahli dalam ilmu fikih, sastra, mantik, sejarah dan lain-lain, serta fasih berbahasa Arab, Urdu, Parsi di samping bahasa Melayu dan Jawa. Kita tidak asing lagi dengan Hamzah Al-Fansuri. Beliau dikenal sebagai salah satu pelopor sastra Melayu, diperbincangkan dan menjadi rujukan sastrawan-sastrawan setelahnya. Hamzah Fansuri diakui salah seorang pujangga Islam yang sangat populer di zamannya, abad 16 dan 17, sehingga kini namanya menghiasi lembaran-lembaran sejarah kesusastraan Melayu dan Indonesia sebagai tokoh kaliber besar dalam perkembangan Islam di Nusantara dari abadnya hingga ke abad kini. Hamzah Fansuri, selain sebagai penyair atau pujangga, juga merupakan salah satu tokoh sufi. Hampir semua penulis sejarah Islam mencatat bahwa Hamzah Fansuri Sumatrani adalah termasuk tokoh sufi yang sefaham dengan Al-Halaj, faham hulul, ittihad, mahabbah dan lain-lain adalah seirama. Disebabkan paham sufinya tersebut, dari Aceh ini banyak mendapatkan kritik dan perlawanan dari golongan yang tidak sepaham dengan membahas mengenai biografi dan karya-karya Hamzah Fansuri. Juga pemikiran dan pengaruhnya dalam sejarah peradaban Indonesia. Hamzah Fansuri adalah seorang cendekiawan, ulama tasawuf, dan budayawan terkemuka yang diperkirakan hidup antara pertengahan abad ke-16 sampai awal abad ke-7. Halus yang tercantum di belakang nama kecilnya memperlihatkan bahwa pendekar puisi dan ilmu suluk kini berasal dari Fansur, sebutan orang-orang Arab terhadap Barus, sekarang sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang terletak antara kota Sibolga dan Singkel. Sampai apakan pelabuhan dagang penting yang dikunjungi para saudagar dan musafir dari negeri-negeri jauh. Sayang sekali bukti-bukti tertulis yang dinyatakan kapan sebenarnya Hamzah Fansuri lahir dan wafat, di mana dilahirkan dan di mana pula jasadnya dibaringkan dan ditanam. Tetapi dari namanya sendiri menunjukkan bahwa sudah sekian lama beliau berdominasi di Fansur, dekat Singkel, sehingga mereka dan turunan mereka pantas digelari Fansur. Pada ahli cenderung memahami dari akhirnya bahwa Hamzah Fansuri lahir tidak ada kesepakatan mereka dalam mengidentifikasikan tanah Maui itu. Ada petunjuk tanah Aceh sendiri, ada yang menunjuk tanah Siam, dan bahkan ada sarjana yang menunjuk negeri Persia sebagai tanah yang di Aceh oleh nama Maui. Dalam buku Prof. A. Hami menyebut bahwa Hamzah Fansuri hidup dalam masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat IV Sayyidil Mukammil 997-1011 1589-1604 Tahan Sultan Iskandar Muda Dharma Wangsa Mahkota Alam 1016-1045 1607-1636 Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Hamzah Al-Fansuri telah belajar berbagai ilmu. Selain belajar di Aceh sendiri, beliau telah mengembara ke berbagai tempat, di antaranya ke Banten, Jawa Barat. Bahkan sumber yang lain menyebut bahwa beliau pernah mengembara ke seluruh tanah Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, India, Parsi dan Arab. Dikatakan bahwa mahir dalam ilmu-ilmu fikih, tasawuf, falsafah, mantik, ilmu kalam, sejarah, sastra dan lain-lain. Dalam bidang bahasa pula beliau menguasai dengan kemas seluruh sektor ilmu Arabiah, fasih dalam ucapan bahasa itu, berket Parsi, Melayu dan Jawa. Karya-karya Hamzah Fansuri terkumpul dalam buku-buku yang terkenal,
Dalam kesusastraan Melayu garis miring Indonesia tercatat buku-buku Ilmu Pinai B, Dagang C, Ilmu D, Sidang Fakire, Kantong Kolev, Merahu karangan-karangan D. Hamzah Fansuri yang berbentuk kitab ilmiah antara lain A. Hayani Yunis Suluki wa Tauhid B. Arbul Kingin C. Al-Buhtani D. Berbaik Hamzah Al-Fansuri karya-karya D. Hamzah Fansuri baik yang berbentuk maupun berbentuk prosa banyak menarik perhatian para sarjana baik sarjana barat atau orientalis barat maupun sarjana membicarakan tentang D. Hamzah Fansuri antara lain Prof. Muhammad Nahwi dengan beberapa judul bukunya mengenai tokoh sufi ini tidak ketinggalan seumpama Prof. A. Wahdi Hamzah Fansuri mempunyai semangat yang luar biasa yang tidak terdapat pada orang lainnya. Dua orang yaitu J. Doren Bos dan Muhammad Nahwi Balatas mempelajari biografi di Hamzah Fansuri dan PhD masing-masing di Universitas Leiden dan Universitas London. Karya Prof. Muhammad Nahwi tentang di Hamzah Fansuri antaranya Chemistry of Hamzah Fansuri 166 Universitas of Malaya Press 1970 Ranirian Hewujudiyah Imbras 1966 Newlington Life of Hamzah Fansuri Imbras 1000 Origin of Malais Hair Dewan Bahasa dan Pustaka 1968 menurut beberapa pengamat sastra sufi sajak-sajak Hamzah Al-Fansuri tergolong dalam Al-Kaf wa Al-Ilham yaitu puisi yang berdasarkan ilham dan ketersingkapan kafi yang umumnya membicarakan masalah cinta ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama asal Aceh Darussalam yang akan kita bahas kali ini memang tidak begitu banyak dikenal karena memang jarang dimunculkan ke permukaan. Padahal beliau adalah ulama dan ahli sufi besar yang hidup di Aceh pada abad ke-16 Masehi. Siapakah beliau? Mari kita bahas sosok ulama besar yang satu ini. Namun, mari bantu menyebarkan informasi dari tayangan ini dengan cara mensubscribe, like, dan komen, serta membagikannya. Agar informasi ini tidak terhenti di tangan saudara seiman saja. Jazakumullahu khairan jaza. Syekh Samsuddin As-Sumatrani adalah ulama asal Aceh yang hidup di era kerajaan Islam Aceh Darussalam. Kerajaan ini dipimpin oleh raja pertamanya yakni Sultan Alaiddin Ali Muhayyad Shah. Selain itu, kerajaan ini merupakan gabungan dari kerajaan Islam Perlak dan kerajaan Islam Samudra Pasai. Abad ke-16 Masehi adalah masa keemasan kerajaan Aceh Darussalam, persis ketika Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil. Tepatnya 1989 hingga tahun 1604 Masehi. Puncak keemasan kerajaan Aceh Darussalam ini sampai pada masa pimpinan Ratu Taj Al-Alam Safiatuddin. Pada masa inilah lahir ulama-ulama besar yang masyhur secara internasional. Tersebutlah ulama seperti Hamzah Fansuri, Samsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurraub Singkel. Adapun Samsuddin As-Sumatrani merupakan murid dari Hamzah Fansuri. Keduanya masyhur sebagai ulama sufi terkemuka dan disegani, namun juga kontroversial, karena keduanya memperkenalkan tasawuf wujudiyah atau yang lebih populer dengan paham wihdatul wujud. Karena ini kemudian Samsuddin As-Sumatrani dituduh sesat, kafir, zindik oleh Nuruddin Ar-Raniri. Tak ayal karya-karya kedua ulama ini dimusnahkan secara paksa. Ini terjadi persis ketika Nuruddin Ar-Raniri menjadi Syekhul Islam.
Alhasil, karya-karya Samsudin As-Sumatrani sangat sulit ditemui hingga saat ini. Siapakah sesungguhnya Syekh Samsudin As-Sumatrani ini? Nama beliau adalah Syekh Samsudin bin Abdillah Sumatrani, atau populer juga dengan sebutan Samsudin Pasai. Dinisbahkan kepada Sumatera karena beliau memang berasal dari Sumatera, tepatnya dari Pasai, Sumatera Utara. Terkait profil dan biografi Syekh Samsudin As-Sumatrani amatlah sedikit. Adapun yang agak lengkap terdapat dalam Hikayat Aceh, Adat Aceh, dan Bustanul Salatin. Sedangkan dari referensi barat terdapat pada kisah perjalanan Frederick de Hoochman, James Lassenster, dan John Davis ke Aceh. Dari catatan ini dapat diketahui beliau hidup antara tahun 1575 sampai tahun 1630 Masehi. Dalam catatan yang ada, Syekh Samsudin As-Sumatrani menjabat sebagai Syekh Islam, sebuah jabatan tertinggi untuk ulama, qadi, imam, atau syekh yang bertugas memberi nasihat kepada raja, imam kepala, anggota tim perunding, dan juru bicara kerajaan Aceh Darussalam. Ia menjabat lebih kurang 3 dasawarsa. Beliau masyhur dalam ilmu tasawuf, alim dalam segala ilmu seperti kata Nuruddin Ar-Raniri, juga fasih dalam bahasa Arab. Tidak berlebihan jika kemudian beliau ditugaskan sebagai juru runding dengan perutusan negara luar. Adapun mengenai catatan masa kecilnya, di mana tempat beliau belajar, tidak ditemukan catatan yang spesifik. Informasi yang ada lebih banyak mengungkapkan hubungan Syekh Samsudin As-Sumatrani dengan Hamzah Pansuri. Disepakati bahwa Syekh Samsudin As-Sumatrani adalah seorang murid dari Hamzah Pansuri. Dalam perjalanan intelektualnya, Syekh Samsudin As-Sumatrani adalah pendukung utama pandangan keagamaan Hamzah Pansuri. Ini tercermin dari kedua karyanya, yakni Syair Ikan Tongkol dan Sarah Rubai Hamzah Pansuri. Dua karya ini dapat menjadi dasar kesimpulan bahwa Syekh Samsudin As-Sumatrani adalah satu dari 4 ulama yang paling terkemuka, berpengaruh besar atau berperan besar dalam sejarah pembentukan ataupun pengembangan intelektual keislaman di Aceh pada abad ke-17 dan beberapa dasawarsa sebelumnya. Keempat ulama tersebut adalah Hamzah Pansuri, Samsudin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurraub As-Singkil. Tercatat pada beberapa karya Nuruddin Ar-Raniri, Bustan Al-Salatin, di mana ia wafat pada tahun 1630 Masehi. Sedangkan dalam fikih, Samsudin As-Sumatrani berpegang pada mazhab Syafi'i. Ini tidaklah aneh, kendati beliau adalah penganut tasawuf Wihdatul Wujud, layaknya Syekh Siti Jenar dari Pulau Jawa. Terlepas dari kontroversi beliau, Syekh Samsudin As-Sumatrani tetaplah seorang ulama yang berpengaruh dari Aceh. Mengenal beliau semoga menjadikan kita menjadi umat yang selalu haus akan ketauladanan dan kecintaan kepada para ulama. Amin Allahumma amin. Allahu a'lamu bissawab.